Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fahmi, mahasiswa Magister Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan nomor NIM 211250028. Pada kesempatan ini saya ingin menyelesaikan studi kasus sebagai bagian dari asesmen akhir semester mata kuliah Logistik, Sistem, dan SCM dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT FCILT. Baik, studi kasusnya adalah PT Krakatau Steel menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan perdagangan AS, Amerika Serikat, di era Trump. Tugasnya adalah bagaimana demand management dan downstream stabilization yang fokusnya permintaan domestik sebagai shock absorber. Ya, tugasnya mengevaluasi kontrak jangka menengah, analisis volume komitmen, desain kolaboratif planning model, uji peran demand smoothing strategy, output wajibnya demand stabilization model, downstream collaboration framework. Baik, kita mulai dari strategic framing dalam konteks volatilitas global baja, gangguan pasokan Tiongkok dan ketidakpastian ekspor. Pasar domestik Indonesia harus diposisikan bukan sekedar pasar residual, tetapi sebagai shock absorber strategik. Tujuan demand management bukan memaksimalkan volume, melainkan stabilisasi utilisasi produksi, predictabilitas cash flow, reduksi bullwhip effect, penguatan relasi downstream jangka menengah. Baik, selanjutnya ada evaluasi kontrak jangka menengah. Secara diagnosis masalah, kita pertama mendiagnosis masalah kontrak existing. Kontrak domestik tradisional cenderung fleksibel sepihak, harga spot atau indeks tanpa floor, minim penalty reward, tidak sinkron dengan planning produksi yang dampaknya demand volatility tetap tinggi meskipun pasar domestik besar. Selanjutnya kita rekomendasikan struktur kontrak baru, di mana customer mendapat stabilitas pasokan, perusahaan juga mendapat stabilitas demand. Adapun desain kontrak barunya secara kontrak dibuat 24 sampai 36 bulan sehingga memberi visibilitas produksi dan cash flow. Volume commitment tier dibagi menjadi tiga, di mana 65 sampai 70% wajib, 15% opsional, dan 5% fleksibel. Jadi tidak kaku tapi tetap mengikat. Selanjutnya ada index stabilization band. Harga tidak liar sehingga margin tetap terlindungi. Selanjutnya ada share flexibility window. Jadi fleksibilitas dibagi menjadi kedua belah pihak. Selanjutnya risk sharing juga dibagi, risikonya dibagi menjadi kedua belah pihak juga. Selanjutnya ada rebate and priority allocation, di mana penghargaan akan diberikan kepada customer yang patuh terhadap kontrak. Selanjutnya ada analisis volume commitment, di mana segmentasi pelanggan domestik kita bagi menjadi tiga. Kenapa tidak disamaratakan? Karena tidak semua pelanggan punya peranan strategis. Jika akan disamaratakan, tetap akan terjadi fluktuasi. Yang pertama adalah base load customer. Ini biasanya adalah BUMN konstruksi, EPC yang secara volumenya biasanya besar dan cenderung stabil. Selanjutnya ada stabilizer customer, ada industrial manufaktur besar yang secara volume demand-nya juga lumayan besar.
Selanjutnya yang terakhir ada flexible market. Biasanya ini trader, e-commerce, dan project-project ad hoc. Ini lebih sensitif terhadap pasar, namun bisa mengoptimalkan margin. Baik, selanjutnya ada target volume commitment model. Secara parameter, kita tentukan seberapa besar yang harus diamankan dan seberapa fleksibel sisanya. Jadi target pertamanya adalah 60 sampai 70% kapasitas wajib dikunci dengan kontrak domestik sebagai pondasi stabilitas produksi. Selanjutnya ada flex band. Customer boleh naik turun volume tapi tidak ekstrim. Jadi masih dalam koridor fleksibel dan tidak liar. Selanjutnya ada review cycle atau quarterly. Jadi setiap 3 bulan forecast ini diperbaharui supaya lebih adaptif. Dan yang terakhir ada escalation rule, di mana domestik ini harus dilindungi, bukan dikorbankan. Selanjutnya ada desain kolaboratif planning model atau CPFR Light. Model collaborative planning, forecasting, dan replenishment light version. Kenapa light version? Karena full CPFR terlalu kompleks untuk industri baja nasional. Selanjutnya ada struktur model, di mana struktur model ini kita menjadi 3 level. Level pertama adalah strategic alignment, di mana ada capacity outlook. Perusahaan ini harus menentukan 65% yang harus dikunci secara domestik supaya pabrik tidak terganggu ekspor. Selanjutnya ada infrastruktur nasional atau pipeline project. Jadi kita juga harus inland dan ikut project infrastruktur nasional karena lebih stabil dan bisa dikontrak juga jangka panjang. Selanjutnya ada demand corridor, yaitu penentuan koridor demand domestik untuk menentukan minimum demand dan maksimum demand. Selanjutnya level 2 ada tactical planning, di mana eh, rolling forecast 6 sampai 9 bulan sekali, bukan statis tahunan. Selanjutnya ada commitment adjustment, di mana menyesuaikan volume kontrak tanpa merusak stabilitas. Ada inventory positioning, dipakai sebagai alat penyeimbang demand, bukan pemborosan. Selanjutnya level 3 itu ada operation sync, di mana ada delivery smoothing, yaitu pengiriman diratakan. Jadi tidak fluktuatif. Selanjutnya ada allocation rule. Jadi aturan siapa yang akan didahulukan saat supply kita terbatas. Selanjutnya ada exception management, yaitu adalah jalur cepat eskalasi, bukan keputusan ad hoc. Baik, selanjutnya ada governance. Governance ini PTKS harus melakukan joint planning bersama dengan 10 customer priority. Ya. Meeting ini bukan sekedar jual beli biasa, tapi menjadi forum perencanaan bersama. Selanjutnya ada SLA based data sharing. Pertukaran yaitu pertukaran data yang diatur secara format dalam service level agreement. Jadi bukan informal. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada sistem atau early warning demand deviation, yaitu sistem peringatan dini jika permintaan ini menyimpang dari rencana. Selanjutnya ada uji peran demand smoothing strategy. Di sini ada demand smoothing tools
Ada price smoothing, fungsinya adalah menghindari demand spike, ada delivery pacing, rata distribusi bulanan, inventory buffer placement, fungsinya buffer di downstream, quota allocation, ada cegah panic buying. Selanjutnya ada tools lead time differentiation, itu fungsinya adalah prioritas untuk committed customer. Jadi seperti yang disampaikan di atas. Selanjutnya ada simulasi dampak konseptual. Kita bagi menjadi 4 indikator. Utilisasi ini jika tanpa smoothing akan menjadi fluktuatif, dengan smoothing cukup stabil. Selanjutnya ada cash flow. Secara tanpa smoothing akan terjadi volatility. Selanjutnya dengan smoothing menjadi lebih predictable. Indikator bullwhip efeknya tanpa smoothing cukup tinggi, dengan smoothing menurun signifikan. Ada indikator hubungan customer tanpa smoothing ini transaksional, dengan smoothing menjadi partnership. Selanjutnya ada simulasi atau dummy uji demand smoothing strategi yang saya buat menggunakan grafik, di mana pada saat permintaan tahapan-tahapan di atas dipenuhi, selanjutnya saya uji coba dengan demand smoothing strategi. Grafiknya adalah secara permintaan pasar akan naik turun, namun jadwal produksi akan tetap stabil. Jadi bisa saya simpulkan grafik di atas itu mengilustrasikan mekanisme domestic shock absorber. Saat permintaan global menurun akibat sentimen tarif, PT KS tidak menurunkan produksi secara drastis, melainkan mengalihkan output untuk memperkuat stok domestik atau strategic buffer. Sebaliknya, saat terjadi lonjakan permintaan di Asia Tenggara, stabilitas supply tetap terjaga dengan melepas cadangan tersebut tanpa mengganggu beban kerja mesin. Baik, output wajibnya adalah demand stabilization model, domestic shock absorption model, dimulai dari external shock atau global tarif dan volatility. Selanjutnya ada kenaikan ekspor demand, dan selanjutnya kita ada demand domestic shock absorber yang volumenya kurang lebih 60-70%, dan kemudian ada demand smoothing dan kolaboratif jika tahapan semua berjalan, di atas semua berjalan. Selanjutnya operasional produksi dan cash flow-nya berjalan dengan stabil. Selanjutnya adalah downstream collaborative framework. Secara framework, from transactional to strategic partner. Jadi kita bagi menjadi 5 layer. Jadi secara strategik, aktivitasnya menjadi joint capacity and demand outlook. Secara taktikal menjadi volume commitment and forecast. Layer operasional secara aktivitas menjadi delivery, smoothing, and allocation. Financialnya jadi resiko sharing and incentive. Secara digital, aktivitasnya jadi data visibility and early warning. Jadi downstream bukan hanya pembeli, tapi co-stabilizer supply chain nasional. Dan final conclusion atau strategic conclusion, resiliensi sejati PT Krakatau Steel tidak terletak pada buffer inventory atau cost cutting, tetapi pada kemampuannya mengubah permintaan domestik menjadi sistem penyangga strategis terhadap guncangan global. Dengan demand management yang terukur, perusahaan bergeser dari reaktif ke transformasional, domestic market menjadi strategic stock absorber, supply chain berubah dari fragile, resilient, dan adaptif. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.